Jadi sebenarnya ini kita sebut sebagai silaturahim kebangsaan. Ya, silaturahim kebangsaan ini kita mau menunjukkan bahwa Partai Golkar sebagai partai politik pengusung utama Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini tentu mendukung penuh ya program-program pemerintah yang harus dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Nah, untuk menjalankan program ini secara baik kan memang harus ciptakan suasana yang kondusif, ya, stabilitas politik dan seterusnya. Dan salah satu yang kemudian punya tanggung jawab untuk membuatkan sirkumstans atau keadaan ini menjadi kondusif itu kan apabila elit-elit politik ini juga sering bersilaturahim, berkoordinasi, membangun komunikasi, sehingga memang kalau ada hal-hal atau ada hambatan-hambatan, persoalan yang dihadapi itu bisa cepat diselesaikan. Jadi sebetulnya secara umum lebih pada soal itu. Membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bangsa dan negara, tentu banyak hal yang dibicarakan. Satu masalah agenda-agenda yang sekarang sedang dibahas oleh pemerintah. Memang salah satunya adalah tentu masalah undang-undang Omnibus Law. Tapi undang-undang Omnibus Law ini kan banyak, ya kan, yang seperti sudah dirilis oleh pemerintah kan ada undang-undang Omnibus Law perpajakan. Sekarang yang sudah juga masuk ke DPR, kemudian undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja, sebentar lagi yang juga sekarang sudah masuk surpresnya ke DPR, kemudian sebentar lagi kan ada undang-undang Omnibus tentang Ibu Kota Negara. Gitu. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan agenda-agenda pemerintah yang tentu buat Partai Golkar, terutama juga para partai politik pendukung pemerintah kan harus ikut bertanggung jawab untuk mensukseskan ini. Nah, di luar itu juga kita banyak membicarakan hal-hal lain ya, tentang misalnya persiapan pilkada. Kita kan akan menghadapi pilkada serentak yang gelombang keempat, ada 270 wilayah gitu. Saya kira ini kan juga harus kita cermati secara serius bagaimana penyelenggaraan pilkada ini semakin hari semakin berkualitas tentunya, dan ini juga akan menjadi tanggung jawab partai politik, dan tentu partai politik juga punya agenda untuk memenangkan masing-masing. Nah, tentu juga ada komunikasi intensif yang harus dibangun sampai misalnya ada kemungkinan berkoalisi di beberapa daerah gitu kan. Baik. Nah, terus tadi misalnya juga disinggung masalah soal persiapan undang-undang pemilu, ya, terus situasi negara kita yang sekarang sedang menghadapi virus corona, gitu. Jadi semua masalah-masalah bangsa dan negara yang sekarang kita hadapi bersama itu akan selalu menjadi pembahasan di setiap kita bertemu dengan partai politik lain. Bukan dengan sekian banyak masalah yang kita diskusikan itu kan tidak mungkin terlepas dari masalah agenda pemerintah sekarang yang sedang ingin menyelesaikan beberapa undang-undang, ya, termasuklah Omnibus Law Cipta Kerja, gitu. Apalagi kan penanggung jawab utama tentang undang-undang ini di pemerintah kan Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto gitu. Tentu ya kita punya kepentingan untuk bisa mengajak semua potensi masyarakat termasuk dengan pimpinan politik untuk memberikan dukungan terhadap segera diundangkannya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja maupun perpajakan ini kan. Jadi saya katakan dari awal tadi ini silaturahmi kebangsaan, agendanya yang dibicarakan adalah agenda bangsa dan negara. Jadi setiap kita bertemu dengan setiap pimpinan partai politik, pembicaranya sama, gitu loh. Nah, tentu nanti sekali lagi saya katakan kalau kita bicara tentang agenda terdekat pemerintah sekarang, salah satunya adalah Omnibus Law yang 3 tadi itu, ya kan. Nah, jadi ketemu Demokrat juga seperti itu. Di awal dulu kemarin kita ketua berkunjung ke Gondang Dia ke Nasdem juga seperti itu. Kemudian juga dengan PKS juga seperti itu. Nanti dalam waktu dekat ini kita juga akan ketemu dengan partai politik yang lain. Ini kan soal pembagian tanggung jawab saja gitu ya. Memang ketua umum kami ini adalah sekarang diberi amanah oleh Pak Presiden sebagai Menko Perekonomian yang salah satu tanggung jawabnya adalah untuk menyelesaikan soal undang-undang Omnibus Law ini. Nah, tetapi kan selama ini juga di luar pertemuan-pertemuan
formal terbuka seperti ini, ada juga pertemuan-pertemuan yang tertutup antar pimpinan partai politik dengan Pak Jokowi gitu ya, untuk membicarakan tentang agenda-agenda seperti Omnibus Law ini. Jadi saya kira ini harusnya menjadi tanggung jawab semuanya. Semuanya. Cuman karena Ketua Umum Partai Golkar adalah Menko Perekonomian, saya kira ya yang memang harus diberi tanggung jawab utama kan Pak statusnya sebagai Menko Perekonomian sebetulnya, ya bukan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Secara bersamaan ya Bang ya kan. Nah karena memang ini proses politik, ya kan undang-undang ini kan harus undang-undang ini, rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang kan kesepakatan pemerintah dengan DPR. Nah DPR itu kan terdiri dari partai-partai politik. Banyak fraksi. Banyak fraksi. Nah tentu proses politik ini kan harus dilalui, harus dijalani. Bagaimana supaya semua partai politik, terutama di fraksinya itu, memberikan dukungan terhadap proses pengundangan Omnibus Law ini. Ya, tentu yang tadi saya katakan, banyak hal yang kita harus samakan frekuensi ya dalam menghadapi agenda-agenda politik, agenda-agenda kebangsaan dan kenegaraan kita ke depan gitu. Jadi pasti kalau kita bicara agenda sekarang, semuanya pasti terbahas. Tadi saya katakan tadi soal masalah legislasi terdiri dari 3 legislasi. Kemudian masalah menghadapi event politik ada di depan mata soal pilkada. Nah kita juga, kebetulan saya di Komisi 2, di tahun pertama ini kita sudah sepakat akan melakukan revisi Undang-Undang Pemilu yang tadi juga dibahas di dalam pertemuan dengan Nasdem itu. Jadi saya kira semua agenda penting, semua agenda penting. Jadi agenda pilkada penting, agenda pemilu penting, agenda perundang-undangan penting gitu. Jadi saya kira banyak manfaat lah dengan terjadinya silaturahim kebangsaan antar pimpinan partai politik ini untuk yang saya katakan besar tadi, kita ingin menciptakan suasana yang kondusif, stabilitas politik, agar semua agenda-agenda politik kebangsaan dan agenda-agenda pemerintah kita ini bisa berjalan dengan baik. Iya, saya kira secara prinsip semuanya, kalau sebuah undang-undang itu untuk kepentingan dan kebaikan bangsa dan negara, kepentingan rakyat gitu ya, saya kira semuanya secara prinsip memberikan dukungan. Cuma memang mungkin ada beberapa poin yang perlu didiskusikan. Jadi selama saya mengikuti proses pertemuan-pertemuan ini, prinsip kalau memang ini untuk kepentingan bangsa negara, saya kira semua partai politik tidak ada yang tidak mendukung, ya kan? Misalnya apalagi kan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini kan sebagai bentuk salah satu transformasi struktural ekonomi kita, ya. Nah kalau judulnya saja adalah Cipta Kerja, tentu kan orientasinya adalah bagaimana undang-undang ini lahir bisa menciptakan peluang yang lebih besar terserapnya tenaga kerja baru gitu. Ini kan saya kira positif gitu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kontennya, ya tentu kan tidak semua orang bisa punya kepala yang sama kan sebelum kalau didiskusikan. Nah, saya kira salah satu nilai positif dari pertemuan-pertemuan silaturahim kebangsaan ini adalah kita bisa menemukan, kita bisa mengajak duduk bersama, kira-kira poin-poin mana saja yang masih kita perlu diskusikan, masih kita yang perlu kita bahas. Gitu. Ya, tadi saya katakan bahwa prinsipnya, ya, ketika kita membangun komunikasi seperti ini kan, dan kalau ini kita sampaikan dilakukan untuk tujuan yang baik buat bangsa dan negara, sambutan dari pimpinan-pimpinan partai politik ini positif. Nah, kemudian kita kan masuk ke kontennya. Nah, dalam hal konten ini tentu saya kira kalau dalam satu undang-undang itu kan memang pasti banyak perspektif, ya kan? Nah, perbedaan perspektif ini yang kadang-kadang kita harus dudukkan kan gitu. Bagaimana satu pasal ini, apa reasoningnya dibuat, apa latar belakangnya. Nah, ini yang saya kira kan perlu dijelaskan dan didiskusikan. Makanya dari beberapa pertemuan ini saya menangkap bahwa partai-partai politik, terutama misalnya kayak Demokrat, kemudian PKS gitu ya, itu membuka diri kepada pemerintah, kemudian berbagai fraksi, terutama fraksi partai
politik pendukung pemerintah yang untuk mendiskusikan ini secara lebih baik, lebih apa namanya, lebih dalam. Ya. Ada intellectual exercise yang harus dilakukan sampai dengan apa namanya, proses undang-undang ini bisa terjadi. Gitu. Poin kritik seperti apa sih Bang yang disampaikan kemudian oleh partai-partai politik di luar pemerintahan ini terkait dengan Omnibus Law? Saya secara konten tidak apa namanya, punya pretensi untuk menjelaskan secara tapi secara detail, umum gitu saja ya. misalnya dari pertemuan Ya, itu. misalnya ya, satu yang disampaikan oleh Pak SBY pada saat itu, ini perlu ada komunikasi yang lebih intensif ya antara pemerintah dengan masyarakat yang kemudian sampai hari ini misalnya masih mengkritisi soal ini ya. Tentu ada pendekatan-pendekatan komunikasi yang harus dibangun menjelaskan apa sebetulnya tujuan dan isi dari Omnibus Law ini. Yang kedua yang tadi, makanya mereka menyambut baik komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan oleh elit. Karena kan begini, saya kira ini kita kembalikan saja dengan proses bagaimana sebuah undang-undang itu disusun, ya, diundangkan gitu. Jadi kan dulu kritiknya, wah ini undang-undang draftnya dibuat tanpa komunikasi dengan masyarakat. Iya. Ya, tidak transparan, tertutup dan ya di mana-mana juga selama ini buat undang-undang kan selalu begitu. Kalau inisiatif pemerintah itu kan pemerintah menyusun draftnya, gitu ya. Terus kemudian secara tertutup mungkin dilakukan FGD yang tidak perlu dibuka sama publik, ya kan. Nah kemudian hasil draft itu sudah jadi, pemerintah mengirimkan surprise ke DPR. Nah di DPR ini kan sebetulnya proses bagaimana membuka diri kepada publik, karena DPR itu kan perwakilan rakyat. Jadi sebenarnya memang saat inilah momentumnya, ya, kalau ada masyarakat atau kelompok manapun yang merasa bahwa dia concern dengan undang-undang ini dan kemudian punya pandangan-pandangan lain, ya ini saatnya sampaikanlah ke DPR. Apakah itu bisa melalui kelembagaan institusi langsung atau melalui fraksi-fraksi. Wah, ya harus, itu proses pengundang-undangan yang terjadi. Nanti pada saat masuk ke, ini kan kemarin dalam pertemuan beberapa menteri dengan 6 apa 7 ketua fraksi yang ada di DPR itu disepakati kan ada 3 undang-undang ini ya, yang Omnibus Law. Yeah. Yang perpajakan ini nanti akan dibahas di Komisi 11, kemudian di Cipta Kerja akan dibahas di Balek, kemudian Ibu Kota Negara akan dibahas di Komisi 2. Nah, ketika ini nanti dibahas, ya as usual saja, dalam pembahasan ini pasti akan melibatkan publik, ya kan? Akan diundang beberapa stakeholder untuk bagaimana mereka memberikan pandangan. Atau misalnya kalau ada orang yang mau menyampaikan, ya harus diterima, gitu. Nah inilah saatnya saya kira nanti kalau pada saat pembahasan di masing-masing komisi atau di balik ini, masyarakat untuk memberikan masukan-masukannya. Iya, kita kan ingin memberikan undang-undangnya lahir secara mendapat dukungan penuh, ya kan? Nah untuk mendapatkan dukungan penuh itu kan kita juga perlu membangun komunikasi dengan berbagai kepentingan, berbagai stakeholder, partai-partai politik yang lain gitu. Makanya kan kita tidak membatasi kan mana yang berada di dalam koalisi pemerintahan, mana yang tidak gitu kan. Kita ingin bagaimana supaya undang-undang ini memang kita anggap sama-sama baik, bermanfaat, berguna buat kita semua. Untuk itu marilah kita dukung sama-sama. Makanya lah Partai Golkar memasukkan salah satu agenda ini dalam silaturahim untuk membicarakan dengan partai-partai politik. Ya, saya kira tanggung jawab yang diberikan Pak Jokowi itu kepada Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian. Gitu. Nah, cuman karena memang ini proses perundang-undangan kita ini adalah proses politik yang harus ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah, di mana DPR itu terdiri dari fraksi-fraksi Partai Golkar, fraksi-fraksi partai politik, ya kemudian kan harus dikomunikasikan dengan partai-partai politik yang ada di fraksinya masing-masing, gitu. Nah, memang Menko Perekonomian kami, ketua umum kami itu juga, ya ketua umum Golkar itu Menko Perekonomian, yang sebagai partai politik yang punya fraksi kedua terbesar di DPR saat ini,
tentu juga punya tanggung jawab kan untuk mendukung program pemerintah ini gitu loh. Saya kira ini kan undang-undang bukan punya sebuah partai politik. Ini kan undang-undang yang dilahirkan atau inisiatifnya dari pemerintah. Ya bahkan Pak Presiden gitu loh. Jadi saya kira tidak ada kepentingan secara spesifik partai-partai politik tertentu. Kalau tadi diidentifikasi misalnya Golkar banyak pengusaha, semua partai politik sekarang juga banyak pengusaha-pengusahanya gitu loh. Ya kan nggak bisa dikategorikan yang punya pengusaha itu cuma Golkar atau misalnya Nasdem saja gitu. Saya kira di partai-partai politik yang besar lain juga punya seperti itu. Jadi nggak bisa digeneralisir, diidentifikasi. Wah ini dengan kenapa Golkar sekarang membackup soal Omnibus Law karena dia banyak pengusaha gitu. Bukan itu sebenarnya. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ini undang-undang inisiatif pemerintah, ya, yang kemudian penanggung jawab utamanya sekarang diserahkan kepada Menteri Perekonomian, gitu. Nah, Menteri Perekonomian ini, ya, juga adalah ketua umum partai politik, gitu. Jadi jangan dibalik, jadi bukan kemudian ini lahir dari Partai Golkar, kemudian masuk ke pemerintah, yang kemudian ini ditunjuk sebagai leadernya ketua umum Partai Golkar, bukan seperti itu gitu loh. Nah, tapi karena ini sekali lagi usul pemerintah di dalam proses pengundangan-undangan kita itu kan masuk ke DPR, menjadi proses politik. Nah, proses politik ini kan membutuhkan dukungan-dukungan partai politik. Nah, disitulah tanggung jawab Golkar, ya, karena kita juga bagian dari pendukung pemerintah, maka kemudian kita juga punya tanggung jawab untuk mendorong semua proses agenda pemerintah. Itu bagian tanggung jawab kita sebagai partai politik pendukung pemerintah. Itu memang tugas kita. Agenda-agenda apapun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita harus dukung dan harus kita backup kan gitu loh. Nah, jadi soal tadi ada berbagai penolakan, tadi di awal saya katakan memang ini masih perlu ada waktu untuk komunikasi. Tadi pertanyaan sebelum di akhir kan apakah ada komunikasi di luar partai politik, ya. Sambil berjalan kita sudah lakukan, misalnya kami sudah lakukan FGD 2 kali, dan itu melibatkan semua stakeholder yang berkaitan dengan ini. Semua organisasi pekerja, buruh, segala macam kita undang waktu itu. Golkar buat diskusi, FGD di fraksi, gitu. Nah, nanti kami juga akan terus melakukan komunikasi dengan stakeholder yang lain. Dengan elemen masyarakat yang lain. Iya. Cuman kan ini karena memang pertemuan antar pimpinan partai politik, jadi mungkin agak eye catching buat media kan, gitu loh. Kalau ketemu dengan ini kan mungkin nggak tercover gitu aja kan gitu loh. Ya, pertama itu yang tadi saya katakan, ini jangan kemudian digeser bahwa yang punya kepentingan itu adalah Partai Golkar dalam konteks tertentu ya, bahwa Partai Golkar punya kepentingan ya untuk mendorong semua agenda-agenda pemerintah ini juga bisa dijalankan, iya, karena Golkar adalah bagian dari partai politik pendukung pemerintah gitu. Jadi ini agenda pemerintah yang dimana salah satu partai politik pendukung pemerintah adalah Golkar. Makanya Golkar punya tanggung jawab untuk ikut menggolkan ini. Gitu. Itu dulu kita dudukkan gitu. Nah, yang kedua tentu memang saya kira tadi di awal saya katakan ini perlu ada komunikasi-komunikasi ya. Nah, ini yang sekarang kita mulai jalankan ya kan. Kami buat FGD itu justru juga mengundang bukan hanya pakar-pakar, tapi juga pihak-pihak stakeholder pekerja, buruh, segala macam dari beberapa konfederasi itu kita juga akan juga pernah undang beberapa kali gitu ya. Nah, dan ini nanti akan kita terus buka. Apalagi tadi saya sudah jelaskan Pak Ujang bahwa proses pengundang-undangan satu rancangan undang-undang itu kan begitu masuk DPR, disitulah kemudian nanti dibuka ya bagi publik yang punya concern, masyarakat yang punya pandangan, dia akan datang ke DPR menyampaikan apakah itu langsung ke institusi DPR-nya atau melalui fraksi masing-masing. Nah, jadi begitu nanti ini dibahas di komisi atau di balik segala macam, disitulah semua pihak ini bisa menyampaikan pandangannya. Nah, jadi nggak pun kita misalnya sekarang melakukan lobby-lobby masuk ke katakanlah kelompok-kelompok yang menolak itu. Nanti kita buka aja, persilakan datang ke DPR menyampaikan aspirasi mereka gitu. Nah,
Walaupun sekarang atau kemarin juga kita sudah lakukan itu. Gitu. Oke. Kalau kemudian memang untuk menggolkan agenda pemerintah, mengapa kalau soal Omnibus Law ini partai-partai pemerintah yang lain juga tidak sekencang Golkar begitu, Bang Doli? Loh, saya kira sama. Tadi misalnya waktu kami menerima Pak Surya Paloh, Nasdem di dalam kata pembukanya jelas bahwa Nasdem sebagai bagian juga partai politik pemerintah memberikan dukungan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini gitu. Jadi, nah cuman tadi itu saya kira terkesan kita yang Golkar yang dalam konteks partai politik ya, terkesan Golkar yang paling di depan. Ya karena ketua umum kita ini sekarang Menko Perekonomian yang diberi tanggung jawab untuk memberikan jadi agak masuk ke ranah politik maksudnya begitu, agak masuk ke ranah politis. Jadi ini ya itu tadi runtutannya kan begitu. Ini inisiatif dari pemerintah masuk ke DPR isinya partai politik semua. Salah satu partai politik terbesar di sana ketua umumnya adalah Menko Perekonomian. Nah, itu yang kemudian. Tapi kita harus dudukkan dulu bahwa ini bukan agendanya partai Golkar dalam tendensi tertentu gitu. Tapi agenda partai Golkar sebagai partai politik pemerintah yang harus mendukung seluruh agenda pemerintah. Baik. Kira undang-undang ini dibuat untuk kepentingan rakyat. Ya, tadi saya sudah jelaskan juga, namanya saja adalah Cipta Kerja. Ini bagian dari transformasi struktural ekonomi Indonesia yang bagaimana supaya cipta kerja. Bagaimana undang-undang ini bisa menciptakan suasana sehingga memang penyerapan tenaga kerja itu semakin lama semakin banyak. Kan itu sebetulnya tujuannya saya kira sudah mulia. Ya kan gitu ya. Nah, tinggal persoalannya tadi yang saya katakan, tentu dalam pembahasan sebuah undang-undang itu banyak perspektif-perspektif yang berbeda dilihat dari berbagai macam perspektif tadi itu dalam undang-undang. Ini yang sekarang kita perlu sinkronkan, kita dudukkan gitu. Intinya kami membuka apapun yang misalnya disampaikan oleh rakyat, pandangan apa yang berbeda karena ini memang untuk kepentingan rakyat. Karena kadang-kadang begini, penolakan itu bukan belum tentu mereka tidak sepakat, tapi bisa jadi memang belum tersampaikan pesannya apa kan gitu loh. Nah, jadi ini disinformasi ya Bang ya. Ini yang mau kita jembatani gitu kan, supaya semua pihak paham bahwa undang-undang ini dibuat alasannya ini, pasal ini dibuat karena ini. Nah, itu yang mau kita masuk ke situ aja. Mudah-mudahan